Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mima Hamdianti, kelas C2.2, program studi manajemen. Saya di sini akan membahas tentang pengendalian perubahan. Pengendalian perubahan adalah proses yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi setiap perubahan yang terjadi dalam suatu sistem atau organisasi. Tujuan perubahan ini adalah untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan berjalan sesuai rencana, mencapai tujuan yang diinginkan, serta mengurangi dampak negatif yang mungkin akan timbul. Pengendalian perubahan terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada proses pengendalian, yang kedua yaitu pengendalian substansi, yang ketiga yaitu pengendalian lingkungan, yang keempat itu pengendalian keberlanjutan, yang kelima itu model perubahan freeze unfreeze, yang keenam yaitu model perubahan force field. Yang pertama yaitu proses pengendalian. Proses pengendalian perubahan dalam organisasi adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengelola dan memantau perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Perubahan ini untuk memastikan perubahan tersebut terimplementasi dengan sukses dan memberikan hasil yang diharapkan. Langkah-langkah dalam proses pengendalian perubahan, yang pertama yaitu ada identifikasi kebutuhan perubahan, yang artinya identifikasi alasan atau urgensi perubahan yang diperlukan dalam organisasi. Yang kedua yaitu ada pengembangan rencana perubahan, menyusun rencana yang jelas dan terstruktur untuk implementasi perubahan. Rencana tersebut harus mencakup tujuan perubahan, langkah-langkah yang akan diambil, sumber daya yang dibutuhkan, jadwal pelaksanaan, dan evaluasi progres perubahan. Yang ketiga yaitu ada komunikasi dan sosialisasi, mengkomunikasikan perubahan kepada seluruh anggota organisasi dan pihak terkait. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas untuk perubahan yang akan terjadi, manfaatnya, dan peran serta setiap individu dalam pelaksanaannya. Yang keempat yaitu melaksanakan perubahan. Melaksanakan perubahan sesuai dengan rencana yang disusun, memastikan agar langkah-langkah yang telah ditetapkan dijalankan dengan baik, termasuk pelatihan, pengalihan kegiatan, dan perubahan struktur yang diperlukan. Yang kelima yaitu evaluasi dan pemantauan. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap progres perubahan, mengukur pencapaian tujuan perubahan, mengidentifikasi hambatan yang muncul, dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Yang keenam yaitu pengendalian dan penyesuaian. Menggunakan mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa perubahan berjalan sesuai dengan rencana. Ini melibatkan memonitor pelaksanaan, mengidentifikasi perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Yang ketujuh yaitu penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada individu atau tim yang berperan aktif dalam perubahan yang sukses dapat meningkatkan motivasi dan memperkuat budaya organisasi yang responsif terhadap perubahan. Yang selanjutnya nomor 2 yaitu pengendalian substansi. Pengendalian substansi perubahan dalam manajemen perubahan merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa perubahan yang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan visi organisasi. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengendalian perubahan. Yang pertama yaitu membuat rencana perubahan yang jelas, menetapkan tujuan, langkah-langkah, dan indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan perubahan yang diinginkan. Yang kedua yaitu melibatkan pihak terkait. Yang dimaksud dengan keterlibatan pihak terkait yang terdampak oleh perubahan sangat penting untuk memastikan pemahaman dan dukungan mereka terhadap perubahan tersebut. Yang ketiga yaitu melakukan komunikasi yang efektif, berkomunikasi dengan jelas dan terbuka kepada seluruh anggota organisasi mengenai substansi, perubahan, tujuan, manfaat, serta tantangan yang mungkin timbul. Yang keempat yaitu pengawasan dan evaluasi, memantau dan mengevaluasi implementasi perubahan secara teratur untuk memastikan bahwa substansi perubahan yang direncanakan benar-benar terlaksana dengan baik.
Yang kelima yaitu pelatihan dan pengembangan. Melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap substansi perubahan serta mempersiapkan mereka menghadapi perubahan yang terjadi. Yang keenam yaitu analisis dampak. Melakukan analisis mengenai dampak perubahan terhadap berbagai aspek organisasi seperti budaya kerja, struktur organisasi, dan proses kerja, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi dampak-dampak negatif yang mungkin timbul. Yang ketiga yaitu pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan perubahan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dalam manajemen perubahan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dari pengendalian lingkungan perubahan adalah untuk mencapai transisi yang mulus dari keadaan lama ke keadaan baru, sambil memastikan bahwa organisasi dan karyawan dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Selanjutnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam pengendalian lingkungan perubahan. Yang pertama, pengawasan dan pemantauan. Pengendalian dilakukan dengan memantau kemajuan perubahan, melakukan evaluasi, dan memastikan bahwa sasaran perubahan tercapai. Yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Penting untuk menjaga komunikasi yang terbuka, jelas, dan kontinu dengan semua pihak terkait dalam organisasi. Hal ini termasuk memastikan informasi perubahan disampaikan secara tepat waktu. Yang ketiga yaitu perlibatan dan partisipasi. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses perubahan dapat meningkatkan adopsi perubahan dan mendorong pemiliknya. Yang keempat yaitu pengelolaan hambatan. Pengendalian lingkungan perubahan juga melibatkan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama proses perubahan. Selanjutnya yang keempat yaitu pengendalian keberlanjutan. Pengendalian keberlanjutan perubahan adalah proses mengelola dampak dari perubahan manajemen yang telah terjadi dalam suatu organisasi atau entitas. Perubahan manajemen merupakan upaya yang dilakukan untuk mengubah cara kerja, struktur, atau proses di dalam organisasi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengendalian keberlanjutan perubahan melibatkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa perubahan yang telah dilakukan berjalan secara efektif dan efisien, serta bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini dapat mencakup pengawasan terhadap implementasi perubahan, yang pemantauan terhadap akibat perubahan yang sedang berlangsung, dan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Tujuan pengendalian keberlanjutan adalah untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi organisasi. Dengan adanya pengendalian keberlanjutan, perubahan organisasi dapat mengurangi risiko kegagalan perubahan, memastikan kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta menjaga keberlanjutan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis dan pasar. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai pengendalian keberlanjutan perubahan. Yang pertama yaitu ada komunikasi yang efektif. Penting untuk terus berkomunikasi dengan seluruh anggota organisasi tentang perubahan yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu komunikasi yang efektif. Penting untuk terus berkomunikasi dengan seluruh anggota organisasi tentang perubahan yang telah dilakukan, tujuan perubahan, dan hasil yang diharapkan. Yang kedua yaitu penilaian dan evaluasi. Melakukan penilaian terhadap hasil perubahan secara teratur. Evaluasi ini dapat melibatkan pengukuran kinerja, survei kepuasan karyawan, atau pengumpulan umpan balik dari berbagai pihak terkait. Yang ketiga yaitu penyesuaian dan perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi, langkah-langkah dapat diambil untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan jika perlu. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan perubahan dengan mengoptimalkan proses, kebijakan, atau praktek yang diterapkan. Yang keempat yaitu pemantauan terus-menerus. Penting untuk terus memantau perubahan dan mengidentifikasi tanda-tanda pergeseran atau masalah baru yang mungkin muncul. Dengan memantau secara terus-menerus, tindakan dapat diambil dengan cepat untuk menghindari penurunan kinerja atau dampak negatif lainnya.
Yang kelima yaitu melibatkan karyawan. Dalam mencapai pengendalian keberlanjutan perubahan, penting untuk melibatkan karyawan secara aktif, memberi mereka kesempatan untuk berkontribusi, memberikan masukan, dan memahami peran mereka dalam perubahan akan membantu memperkuat komitmen dan penerimaan terhadap perubahan yang ada. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, model-model pengelolaan perubahan. Model-model perubahan dibagi menjadi dua, yaitu ada model perubahan freeze dan unfreeze. Yang kedua yaitu model perubahan force field. Yang pertama yaitu model perubahan freeze unfreeze. Model perubahan freeze unfreeze adalah suatu pendekatan dalam manajemen perubahan yang mengacu pada tahap penghentian sementara suatu sistem atau organisasi sebelum dilakukan perubahan yang diinginkan. Dalam model ini, langkah pertama adalah membekukan, yaitu freeze, sistem atau organisasi yang ada, di mana tidak ada perubahan yang dilakukan selama periode tertentu. Kemudian, setelah periode waktu tertentu, langkah kedua adalah menghilangkan pembekuan atau unfreeze dan menerapkan perubahan yang diinginkan. Konsep dasar di balik model ini adalah bahwa perubahan seringkali dihadapi dengan resistensi atau ketidakpastian dari individu atau kelompok dalam organisasi. Dengan membekukan sistem terlebih dahulu, orang-orang lebih mampu menyesuaikan diri dengan ide-ide baru dan perspektif yang diperlukan untuk perubahan. Pembekuan dapat dianggap sebagai katalis yang mempersiapkan orang-orang untuk menerima dan beradaptasi terhadap perubahan. Selama periode pembekuan ini, pelatihan, komunikasi, dan persiapan dilakukan untuk membantu individu dan kelompok dalam mempersiapkan perubahan yang akan datang. Setelah itu, tahap unfreeze dimulai di mana perubahan dilaksanakan dengan harapan bahwa individu atau kelompok telah siap untuk menghadapinya. Tahap unfreeze dan implementasi perubahan ini kemudian diikuti dengan tahap pre-freeze yang menetapkan perubahan baru sebagai bagian dari rutinitas organisasi dan mendorong ketahanan terhadap perubahan kembali. Model perubahan freeze-unfreeze sering dianggap sebagai metode yang efektif dalam menghadapi resistensi terhadap perubahan dan memastikan kesuksesan implementasi perubahan. Namun, pendekatan ini juga memiliki kritik dan tantangan tersendiri, termasuk lambatnya proses dan risiko kehilangan momentum selama tahap pembekuan. Yang kedua yaitu model perubahan force field. Model perubahan force field adalah sebuah konsep yang digunakan untuk memahami dan menganalisis perubahan dalam suatu sistem atau organisme. Konsep ini disusun berdasarkan asumsi bahwa perubahan terjadi karena adanya kombinasi antara faktor-faktor menarik atau driving force yang mendorong perubahan ini, faktor-faktor penolak yaitu atau konsep ini disusun berdasarkan asumsi bahwa perubahan terjadi adanya kombinasi antara faktor-faktor penarik atau driving force yang mendorong perubahan dan faktor-faktor penolak atau restraining force yang menghalangi perubahan. Dalam model ini, faktor penarik dan penolak dideskripsikan sebagai field yang menentukan keadaan dan arah perubahan. Faktor penarik dalam berupa dorongan motivasi, peluangan baru, atau perubahan situasi yang mendorong perubahan positif. Sementara itu, faktor penolak dapat berupa keterbatasan sumber daya, kebiasaan, atau resistensi terhadap perubahan yang menghambat perubahan tersebut. Model perubahan force field juga mengakui bahwa perubahan tidak selalu linier, melainkan cenderung melibatkan pertarungan antara faktor penarik dan penolak. Ketika faktor penarik dapat mengatasi faktor penolak, perubahan dapat terjadi. Namun, jika faktor penolak lebih kuat, perubahan dapat terhambat atau bahkan tidak terjadi. Dalam praktiknya, model perubahan force field biasanya digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi situasi perubahan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat perubahan, dan merancang strategi untuk mengelola perubahan secara efektif. Sekian
pembahasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.